Sosis. Pentium. Sekarang Android Q versi 10. Ya Pak, saya penasaran. Naik versi lagi kan Android 11, terakhir Android 12. Tiap-tiap chipset atau CPU itu memiliki kelebihan dan kekurangan. MediaTek akan lebih panas karena dia tidak mempunyai sistem pendingin. Nah, kalau Snapdragon khususnya versi terbaru versi 7 dan versi 8 itu akan lebih dingin. Tadi karena ada menanyakan kenapa handphone lebih cepat panas. Salah satu peserta tadi yang menanyakan. Kembali ingin bertanya, saya dari Mahadidayatun Muqtadin kaum Lubuk Cijeruk. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa kami ataupun orang awam dalam teknologi ini ada mitos, Pak. Mitosnya itu ketika HP mati kita rendam di tengah-tengah beras. Nah itu kira-kira memang hampir 50% itu terjadi hidup lagi, Pak. Nah itu kira-kiranya bisa dijelaskan secara ilmiah atau tidak? Terima kasih. Itu nantinya sebabnya apa dulu? Terkena air? Iya, rata-rata air tercemplung gitu. Secara teori sebenarnya tidak menjamin itu untuk hidup kembali. Mungkin terkena airnya, mungkin hanya baterainya, konektornya basah. Memang beras kan menimbulkan panas. Menimbulkan panas dia bisa untuk mengeringkan. Yang lebih bagusnya apabila terkena air lepas baterai dulu. Lepas baterai, setelah itu kalau memang bapak-bapak ini sudah punya alat-alatnya, lepas semuanya komponen, dikeringkan dulu, baru pasang kembali. Kalau itu mitos, pas kebetulan saja itu. Model jam beras mau dibasak kali. Itu udah sering ditanyain. Iya. Itu tidak. Secara ilmiah tidak. Oh, enggak ada. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang, Pak. Mau bertanya terkait ini, Pak, terkait ketika misalkan kita ketemu dengan HP yang rusak, udah gitu hardware-nya yang kita ganti, semacam tadi yang konektor casan dia mati, udah gitu kita copot untuk diganti. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui nih, Pak, yang sejenisnya ini, Pak? Karena kan kebanyakan banyak gitu. Dan ketika kita di hardware itu 5%-nya untuk kegagalan itu tinggi, Pak. Tinggi ketika kegagalan si ininya yang diganti gitu, Pak. Jadi kita untuk mengetahui yang sama itu seperti apa, Pak, dari jenis-jenis hardware-nya, Pak. Contoh kayak casan HP saya dengan teman saya ini berbeda gitu, Pak. Nah, dari jenisnya seperti apa, kayak gimana gitu, Pak, pembedaannya. Terima kasih. Saat ada yang menanyakan, berarti ada tipe handphone ya? Tipe HP. Dari iya. Misalnya contoh, bapak ini mempunyai kontak servis, sudah buka servis handphone ya. Ada orang datang, pasti membawa handphone dengan tipenya. Misalnya Redmi Note 10. Nah itu rusak, kita bisa mengganti satu blok, satu MCB, konektor ke Ethernet. Mungkin kalau sekarang bisa, kalau bapak yang tinggal di sini di jam 2 ya, 4 grosirannya. Yang kedua. Nah itu bawa lepas konektor satu bloknya ya, seperti yang tadi pernah melihat kan, tadi yang praktek itu satu blok. Untuk tipe handphone sekarang ini lebih banyak satu blok seperti ini. Kalau tadi praktek itu hanya untuk kita bisa sekarang mengganti. Sekarang lebih simpel. Gimana, cukup jelas?
Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafarid, serta yaitu di Pondok Pesantren Muhammadiyah di Cijeruk Kabupaten Bogor. Ingin bertanya, ini sering terjadi pada HP yang memang RAM-nya kurang ya. Yang pertama itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih suka nge-hang, dan juga gimana caranya mengatasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan main game ya, baterainya hampir habis itu suka ngeprank ya, jadi suka bergetar-getar itu sampai tidur gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mitos atau fakta kalau misalkan memory card itu tidak terdeteksi, tapi pakai penghapus itu digosok-gosok tempat memory card itu bisa terdeteksi gitu. Itu saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi handphone suka nge-lag. Nah ya, kita lihat dulu jenis handphonenya apa, dia punya spek, RAM-nya berapa, kapasitas internal store-nya berapa. Bisa juga mengakali dengan di-load custom ROM. Pernah dengar custom ROM? Pasang dulu TWPR setupnya. Kalau Xiaomi unlock dulu, unlock UPL ya. Lebih bagus lagi porting ROM sendiri. Nah, kalau untuk MMC tidak terbaca dikasih penghapus itu untuk membersihkan konektor dari memori lembaganya. Ada kotor, tidak terbaca. Itu dibilang mitos, sebenarnya tidak, tapi itu hanya untuk membersihkan. Oke, siapa lagi? Yang belakang banyak. Semakin kalian banyak bertanya akan semakin mendapat banyak ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Maulana, saya dari Desa Tanjung Sari. Saya ingin bertanya Pak, kan setiap HP tipe konektor beda-beda. Apakah bisa awalnya tipe biasa jadi diganti? Nah, tipenya itu. Ya, terima kasih. Oh itu dari tipe biasa tipe C, nanti nggak bisa karena berbeda. Dari tiap konektor sendiri, tipe handphone itu berbeda-beda. Ada K4, ada K5, ada yang terus konektor untuk ke kabel data aja kan ada 4. Kabel data itu ada 4 kabel charger, 2 untuk arus listrik, 2 lagi untuk data konektor PC. Cukup? Oke. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Saiful Baharudin dari Desa Cibatu. Yang ingin saya tanyakan, pernah terjadi kasus, bukan kasus sih, pernah terjadi ini konektor charger kan yang tadinya support fast charging ya. Kemudian setelah diganti itu ketika menggunakan charger yang support fast charging itu jadi tidak bisa. Nah itu apa penyebabnya? Apakah digantinya dengan yang jelek atau gimana gitu? Terima kasih. Itu juga banyak. Pertama kalau beli konektornya harusnya dipastikan juga itu fast charging atau enggak. Ada 2 tipe memang. Kualitasnya berbeda-beda. Yang dikhawatirkan saat akan mengganti konektor dan membeli itu yang biasa, tidak fast charging. Bisa juga saat penyortirannya itu mempengaruhi juga. 2 faktor itu mempengaruhi apakah itu nanti dia jadi fast charging atau hanya biasa. 2 faktor itu. Jelas? Ada lagi? Mau nanya software pun nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jami Fajri dari Pondok Pesantren Miftaul Huda Cijeruk Bogor. Saya ingin menanyakan, kenapa kalau HP tiba-tiba bisa mati total? Terima kasih. Penyebabnya kenapa? Apa elemen yang kurang bagus? Apa udah lemah? Terima kasih Pak. Sebelumnya diambil juga handphonenya. Handphone tipe apa? Banyak faktor ya kalau mati total. Bisa short
Kita nggak bisa menganalisa ini HP jelek, ini lemah, enggak juga. Karena kita nggak dalam hal servis, kita tidak bisa langsung memvonis satu hardware yang jelek. Bisa juga software. Jadi itu belum bisa dipastikan penyebabnya apa kalau mati total. Terus kalau minimal baterai itu bertahan, misalkan dipakai normal biasa, paling lama berapa yang bagus gitu? Berapa tahun, berapa bulan? Kalau standar ya, handphone standar yang penggunaannya biasa dan kualitas baterainya ori dan pabrik, itu bisa setahun. Tapi kalau yang udah belinya yang KW yang merek-merek kurang bagus lah ya itu bisa 6 bulan juga udah pasti akan ngedrop lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kayaknya kurang kopi nih, ngantuk. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Wahdi dari Desa Cipelang. Ini dari tadi saya bolak-balik ya. Gosong nggak? Gosong? Iya, ini tidak ada yang meledak dan saya tidak tahu komponen apa yang saya lihat. Yang akan saya tanyakan di sini bagian yang terkecil ini saya tidak tahu namanya satu-satunya ya. Cuma bisa dibolak-balik. Cuman yang saya ingin tanyakan di sini kalau letaknya dari speaker ya, speaker itu di sini kan ada speakernya. Nah ini tidak nampak, ya tidak nampak speakernya. Terus kalau cara penggantian speaker kan kadang bisa ditelepon kita bisa, tapi mendengarkan musik tidak bisa. Nah itu cara membetulkannya, memperbaikinya, apakah sama seperti tadi yang kita melepas konektor, terus melepas power, apakah seperti itu? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti juga jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dipahami satu, speaker dengan yang untuk loudspeaker itu berbeda hardware ya. Untuk loudspeaker itu buzzer. Nah untuk speaker dia posisi di atas, kita untuk mendengar saat menelpon. Loudspeaker yang bekerja adalah buzzer. Bingung saya, soalnya di sini itu karena di situ memang dilepas ya, nggak ada. Tidak ada ya. Speakernya. Oh iya. Diambil ada. Jadi kan kebanyakan sekarang ya pertama konektor, kedua berarti speaker juga itu yang sering yang umum kita temukan di. Makanya dipahami dulu saat speaker untuk kita nelpon mendengarkan suara orang menelpon itu speaker. Untuk yang loudspeaker kita dengar musik itu buzzer. Namanya buzzer seperti ini. Ini yang di atas speaker. Biasanya posisinya lebih di sini karena dia ada bawah. Ini buzzer. Buzzer untuk semuanya loudspeaker. Mau kita saat dengar musik, mau saat nelpon kita loudspeaker itu pakai buzzer. Saat kita nelpon, dengarkan suara orang nelpon itu speaker. Jadi ada dua. Ada dua. Makanya dipahami dulu speaker dan buzzer. Semua tipe HP sama atau tidak? Beda-beda. Namanya tetap itu, tapi posisi dan tipenya pasti berbeda-beda. Ya. Dan tadi saya bilang balik gimana speakernya, terus bagaimana cara tadi menggantinya? Ada dua, kalau speaker ada dengan sistem kabel, ada yang dengan soket. Dengan soket itu tinggal kita buka mesin. Nah di situ ada tempat buat speakernya kita cokel pakai pijat. Oke, jadi tidak memerlukan alat yang ini untuk speaker. Itu untuk semua jenis HP. Jadi kita tidak usah menggunakan alat ini mungkin seperti itu. Enggak. Alat ini tetap dibutuhkan kalau untuk servis. Maksudnya untuk memasang itu tidak. Tidak ya. Jadi jangan salah tangkap nanti
spekernya di apa pakai gitu tadi apa ya? Nah itu nanti kan panas semua ya. Mungkin itu penjelasan yang saya inginkan. Speaker ya, dia ada soket sendiri, memang tempatnya ada kotak gitu ya. Iya, iya. Biasanya seperti itu, terus menjaga dia tetap stabil. Dan di situ tinggal dicongkel aja pakai pijat. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kita tidak butuh ini berarti ya. Bisa pijat tinggal nyongkel dan nyopot aja. Lepas mesin. Iya. Man berhati-hati juga untuk lepas mesinnya, obeng juga kita. Jadi jangan teman-teman menggunakan ini ya buat kopi juga perlu itu biar nggak ngantuk. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, perwakilan dari Desa Warung Menteng. Saya mau bertanya sedikit Pak ya, masalah baterai. Saya kan punya HP yang masih anggap udah jadul ya. Sekarang kan dengar-dengar banyak yang 2800 mAh atau yang 5000 lah, berapa lah entah itu ya. Jadi si kekuatan baterai itu bisa tahan lama. Gimana, bisa nggak caranya supaya HP yang jadul yang saya ini kekuatannya bisa sama dengan HP-HP yang sekarang yang mAh-nya itu Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Terima kasih. Tidak bisa untuk mengganti karena gambarnya sendiri sudah berbeda. Pohonnya ada berapa beda. Kalau mungkin tipe handphonenya apa dulu? Saya sebutkan. Samsung tipe? Jewan ya. Jewan berapa kapasitas? 2000 sampai 2000 ada 2000 kurang lebih 2300 kalau nggak salah ya. Nah itu kalau untuk diganti dengan misalnya 4000 atau 5000, pertama dari soketnya sendiri sudah pasti berbeda, voltasenya sudah berbeda juga, berarti harus memodifikasi mesin. IC charger lagi harus diganti lagi untuk J1 tadi ya. Itu lebih tidak mungkin gitu, akan lebih sulit. Bisa dilaksanakan ya kalau skillnya udah tingkat itu, tapi itu akan lebih sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Hidayat, perwakilan dari Desa Warung Menteng. Di sini yang saya tanyakan, saya pernah mencoba untuk membuka dari segi kamera ya. Saya coba-coba lihat di Google, mungkin tutorial untuk membuka dari kamera ini berdebu Pak. Saya pernah membuka karena ada debu dari kameranya. Saya mengikuti semua tutorial yang ada di YouTube, tapi ternyata alhasil begitu diperiksa kembali, dicek lagi, itu masih ada debunya juga Pak. Nah di sini apa masih ada yang kurang atau mesti dibuka dari semua komponen yang ada di sini atau gimana gitu Pak? Soalnya saya kalau dilihat dari tutorial saya udah coba. Oke, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dari kita lihat di tutorial, banyak ya tutorial di Google, di YouTube, sebagian yang kita pelajari itu pasti akan ada suatu trik yang diungkapkan, disembunyikan. Kali untuk yang saya tahu untuk membersihkan total bersih, debu-debu itu kan partikelnya kecil, sampai masuk ke dalam itu akan lebih sulit. Berarti kalau gitu mah kita mesti ngebongkar kepala kamera semua ini berarti Pak ya? Iya. Oh dari belakangnya berarti Pak ya? Nah itu kan kamera ada soket biasanya, kalau dilepas kecil, juga kecil ya, mayoritas seperti itu. Nah itu kalau kameranya kita bongkar satu persatu belum tentu kita bisa masang kembali. Nah itu Pak, makanya saya nggak berani. Takut malah tambah parah nanti. Kalau kita mengambil ilmu di YouTube ataupun di Google, kita saling lagi, jangan 100% kita juga mengikuti. Dia ada trik-trik tertentu yang disembunyikan. Apakah cukup hanya dengan kunci layar saja, atau misalkan semua aplikasi lah kita kunci, misalkan untuk jaga-jaga apabila misalkan HP-nya hilang ataupun ada yang nyuri atau gimana, yang isi HP kita tetap aman gitu. Dan mungkin tambahannya juga untuk Android, kalau misalkan
terjadi sesuatu saat tadi hilang, apakah kita bisa mengembalikan lagi data-data yang ada di handphone kita gitu? Kalau misalkan di iOS kan kalau misalkan hilang bisa ini lagi kan ya gitu. Nah kalau Android gimana? Itu aja, terima kasih. Oke, jawab. Masing-masing pembuat pabrik ini seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dia akan mempunyai akun. Kalau Xiaomi dia akan punya akun MI. Kalau kita isi itu akun itu dan itu disinkronkan, itu bisa balik kembali. Apalagi dengan OS yang sekarang 11 ke atas itu untuk membypass akun itu akan lebih sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abdullah, perwakilan dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Cijeruk. Yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan lebih banyak mengenai tentang hardware. Ya. Karena orang-orang seperti kita ini pengennya instan, Pak. Ya, apabila ada kerusakan pada komponen HP, mungkin kita langsung solusinya bawa ke komputer. Satu, karena kita masih dasar. Kedua, karena kita memang tidak bisa mengoperasikan atau menggunakan HP tersebut. Ya. Sedangkan kebanyakan kerusakan pada umumnya yang kita alami ini jatuh pada software seperti aplikasi dan lain-lain. Nah, di sini tertulis di materi software aplikasi utama konsep. Yang ingin saya tanyakan adalah saya minta kepada Bapak memberikan satu contoh kerusakan pada software dan contoh memperbaikinya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua masih mengenai software. Ketika HP memorinya penuh ya, dan mengharuskan untuk menghapus beberapa aplikasi, sedangkan banyak aplikasi yang masih sangat kita gunakan seperti sosial media Instagram, Facebook dan lain-lain, akhirnya pilihan untuk menghapus aplikasi setelan dari pabrik, dari HP-nya sendiri. Tetapi sering timbul pertanyaan dari HP tersebut, ataukah ada efek atau akibat apabila kita menghapus aplikasi dari pabrik? Jadi pertanyaan yang kedua, apa akibatnya apabila kita menghapus aplikasi bawaan dari pabrik seperti Google mungkin atau apa dan lain-lain? Yang ketiga, seringkali di HP ya iklan banyak seperti harus menambah aplikasi tambahan, ya contohnya antivirus, pembersih sampah dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa menggunakan HP tersebut tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahan tadi, ya, seperti antivirus atau pembersih memori dan lain-lain? Bisakah kita tetap menggunakan HP seperti biasa tanpa menambah aplikasi tambahan tersebut, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, riset bisa. Kalau faktor riset nggak bisa ya, karena nggak bisa. Kalau bootloop nggak bisa masuk ke menu. Bisa juga dengan masuk ke recovery. Recovery dengan cara pencet volume. Tiap handphone tipe berbeda-beda ya, tiap dari merek beda. Yang umumnya memang kalau masuk ke recovery, pencet volume down, enggak, atas, volume atas dan power. Yang standar dari Android. Seperti kalau yang misalnya Gmail terhenti, ada aplikasi terhenti. Kalau di faktor reset tidak bisa, itu mau tidak mau harus di flash ulang. Yang kedua tadi untuk menghapus. Apa pengaruhnya pada handphone kalau kita menghapus aplikasi bawaan dari pabrik? Kalau kamu menghapus itu kalau kamu bisa ke bawaan pabrik, kecuali di root ke handphone. Root itu kan mendapat akses tertinggi dari Android. Nama saya Siti Rofika dari Desa Cijeruk. Izin bertanya, dari HP Oppo mau kirimin foto ke HP Samsung atau sesama Oppo lagi, tapi lewat Bluetooth. Iya, kenapa bisa sambung gitu? Bisa karena pemahamannya dulu. Setiap koneksi untuk transfer data, kalau Bluetooth kan dia memang khusus menggunakan frekuensinya Bluetooth. Otomatis akan bisa. Sepertinya kalau WiFi pun bisa transfer seperti menggunakan aplikasi sharing. Dia akan menggunakan transfer data melalui WiFi karena dia punya frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengapa ada beberapa aplikasi yang tidak merespon atau lambat responnya, tetapi aplikasi yang lain ketika mau buka aplikasi yang lain itu cepat. Seperti kita lagi buru-buru nih, perempuan-perempuan mau buka Shopee, tapi lama Pak responnya, mau cek barang lama Pak, tapi pas mau scroll TikTok itu cepat gitu, sama buka WA. Itu penyebabnya apa ya Pak, dan permasalahannya apa, cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi sekarang itu sistemnya dengan view-nya itu harus yang terbaru. Ya, karena sistem XML. Untuk Shopee itu akan lebih support ke Android 10. Kedua, ada faktor juga RAM. Setiap OS itu membutuhkan, setiap aplikasi membutuhkan development untuk dia beroperasional. Sering-sering belanja, ini yang Shopee Pay, yang promo nih, ngekliknya suka lambat, nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika. Saya perwakilan dari pondok atau yayasan Cipta Muda Cijeruk. Sebelumnya saya ingin meminta Bapak, bukan bertanya. Meminta kalau ada. Sebelumnya saya tidak akan bertanya tentang software dan hardware ya. Menurut saya bapak-bapak yang ada di depan saya itu sudah menjadi orang sukses dan berhasil di bidang ini. Bisakah Bapak memberikan motivasi terutama bagi kami kaum perempuan agar kami mempunyai kemauan atau semangat untuk bisa membuka peluang usaha di bidang ini? Setidaknya Bapak bisa menceritakan secara singkat bagaimana Bapak bisa sampai di titik ini dengan sukses agar menjadi acuan kami untuk menjadi wanita yang mandiri dan tidak tergantung dengan pasangan kita. Maaf, saya udah punya suami, maksudnya ini kita kan perempuan suka dibawa gitu. Intinya saya ingin Bapak berikan motivasi bagi kami kaum perempuan ya, terutama karena di sini kami perempuan ingin Bapak memberikan motivasi bagi kami bagaimana semangat bisa mempunyai usaha gitu di bidang ini. Mungkin secara singkat Bapak bisa menceritakan perjalanan Bapak ada di titik ini gitu, perjalanan terendah hingga menjadi sukses seperti ini. Terima kasih. Untuk motivasi bagi kaum hawa atau kaum wanita, pertama saya tidak akan memberi motivasi dulu. Pertama, izin dari suami dulu. Suami mengizinkan tidak untuk yang sudah bersuami sudah mengizinkan tidak dia untuk membuka suatu usaha. Kalau yang belum menikah, ya izin dengan orang tua dulu, ibu, bapak, mohon doa restu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky, saya dari desa Paling Ujung, Sukaharja. Ini saya nggak tahu Pak mengenai hardware ataukah software. Cuma kasusnya begini, ini pernah terjadi kepada diri saya sendiri. Jadi saya menghubungkan handphone ke laptop. Kemudian ketika saya buka laptop itu masih sulit terbaca dan akhirnya terbaca. Namun masalahnya adalah ketika sudah dicabut menggunakan kabel USB, handphone langsung lag dan nggak lama dari situ mati total. Itu entah karena handphonenya tidak support atau laptopnya ada virus atau emang USB-nya, saya kurang begitu paham. Sehingga akhirnya waktu itu dibawalah ke counter dan biayanya cukup lumayan juga. Ya betul Pak. Nah pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu Pak? Penyebabnya apakah di handphonenya, laptop ataukah USB, dan solusi terbaiknya ketika terjadi kasus seperti itu lagi. Hal seperti itu bisa banyak faktor banget ya. Kita juga nggak bisa memastikan dulu. Pertama bisa juga dari faktor kabel. Kedua bisa juga dari
laptop Bapak ada virusnya, bisa juga. Kedua, dilihat juga dari handphonenya, ini OS-nya apa, apakah ini support ke laptop Bapak. Ya, apabila saat terkoneksi dengan PC Bapak tidak atau remove to ininya kan ada tuh, atau diejek ininya, nah itu akan tercabut mendadak, itu sistemnya akan lebih rentan untuk mengalami bootloop atau di software ulang. Ada kemungkinan kita analisa ini, ada kemungkinan seperti itu karena kita tidak melihat langsung kejadiannya, penyebabnya. Analisa saya seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa sudah selesai semuanya untuk pertanyaannya? Sudah cukup? Tapi ada yang nyolong-nyolong untuk motivasi ya Pak ya, saya dengar ya. Merasa wah ini nih kayaknya udah nggak sabar lagi untuk langsung praktek ya.